padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabar Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat yang pertama. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji Tuhan dari Kor Remaja.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 354 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat pertama dan ayat kedua.
Ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal yang keempat. Pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan yang ayat ke-17. Keluaran pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat 17. Kita membacanya secara responsoria. Ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Maka bangkitlah muka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya." Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat yang pertama dengan ayat yang keempat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan lewat kor Naposo. Kita melihatkan wajah jemaat. Kita sambutna warta jemaat bagi kita untuk minggu hari ini adalah sebagai berikut. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis, yang berarti keteritugalan Allah, dengan topik Toktong Rade Mamarita Hata Nidibatan, yang dalam bahasa Indonesianya berarti kita siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan. Statistik jemaat baru pada hari ini, hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024, telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar, yaitu keluarga Ibu Nyonya LLW Arikoma, Inang Nuwah Nauli Bong Sirimo dengan 2 orang putra dan putri
yaitu Gabriel Sahat Febrianto Wirianto Alitona dan Siva Imania Wirianto Boru Alitona yang datang dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Jemaat Maranatha Karangsenang SP3 Klasis Mimika, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Abdul Qadir, Blok IJ nomor 12 Kartaho, masuk wilayah Pontius. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaatnya yang baik. Yang ketiga, Dewan Koinonia. Yang pertama, tambahan guru sekolah minggu sesuai hasil sermon Banghalado pada hari Jumat 4 Oktober 2024 telah disepakati yang akan menjadi calon guru sekolah minggu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Monica Angeliquien Boru Simamora. Yang kedua, Putri Olivia Boru Simamora. Yang ketiga, Mainova Christine Gabriela Boru Simamora. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari calon guru sekolah minggu yang akan datang. Yang kedua, retret dan pembekalan remaja HKBP. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu 19 sampai 20 Oktober 2024, remaja HKBP Makassar akan melaksanakan retret dan pembekalan yang bertempat di Malino, Kabupaten Goa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kegiatan remaja HKBP Makassar. Yang ketujuh, pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Yang pertama, ibadah kebaktian wilayah di wilayah Filipi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 bertempat di rumah keluarga Elwan D. Dirsan, calon siswa EFL Boru Sinaga, dengan alamat Perum Sunanda 3 Blok D nomor 2, Blok D2 nomor 10, Pacimengan, Goa, Jalan Mustafa Daeng Bunga. Yang kedua, di wilayah Kolose pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 di rumah keluarga Nyonya Kompol S. Sitorus LHU Boru Manuru dengan alamat Jalan Bitoa 1 nomor 63 Antang. Ibadah masuk pukul 19.30 WITA. Bagian ke-8 pengumuman A1, paduan suara di pos pelayanan Goa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 yang akan datang. Paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah paduan suara dari Pakuan Demuran. Bagian A2, kor wilayah yang melayani ibadah Minggu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 yang akan datang, yaitu paduan suara dari wilayah Galilea. Bagian A3, penahbisan siswa. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Oktober 2024, Gereja HKBP Makassar melaksanakan penahbisan majelis kepada 4 orang calon siswa HKBP Makassar, yaitu yang pertama calon siswa Tolopan Haris ML Tobin, yang kedua calon siswa Manap Kasudungan Hasibuan, yang ketiga calon siswa Leo Silaban, yang keempat calon siswa Emilia Fitri Incio Boru Sinaga. Acara penahbisan dilaksanakan setelah persembahan kedua di ibadah bahasa Batak. Ibadah pos pelayanan Goa disatukan dengan ibadah di HKBP Makassar masuk pada pukul 09.00 WITA. Setelah ibadah selesai, keluarga yang menerima tahbisan siswa mengundang semua jemaat HKBP Makassar untuk mengadakan dan mengikuti ucapan syukur dan ramah-ramah di Sopo Talenta. Mari kita bawa di dalam doa agar acara penahbisan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Bagian A4, penerimaan pelajar CD
pada bulan November 2024 direncanakan mencari dana melalui 3 sumber, yaitu yang pertama top-top prepay jemaat, yang kedua sumbangan eksternal, dan yang ketiga donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar dapat bersedia untuk mendoakan dan mendukung pesta puncak dan pesta gereja. Adapun top-top prepay yang disepakati oleh panitia adalah minimal sebesar 200.000 per keluarga. Setelah warta jemaat ini, Ketua Panitia Amal Situasi Pasar Ibu Ibadah Bangsa Batak dan Sekretaris Panitia Amal Situasi Simatupang di Ibadah Bangsa Indonesia akan menyampaikan pengalaman terkait dengan top-top prepay tersebut. Tuhan kiranya memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bagian A6 kebaktian padat dan wisata rohani Umuan Ama Ebenezer. Pada hari Sabtu 12 Oktober 2024, Umuan Ama Ebenezer HKBP Makassar akan melaksanakan kebaktian padat dan wisata rohani bertempat di Pantai Galeson. Yang bagian A7 undangan rapat panitia tahun Okumene Inklusif. Pada hari Senin 7 Oktober 2024, Ketua Umum Panitia tahun Okumene Inklusif tahun 2024 Amal Situasi Pasar Ibu mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat akan dimulai pada pukul 18.00 WIB bertempat di gedung sekolah negeri. Adapun untuk rencana jadwal kegiatan tahun Okumene Inklusif tahun 2024 dapat kita baca di bagian A8 di dalam warta jemaat. Untuk jemaat yang sakit, mari kita dukung doa bagi jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya MC Matupang Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B Banjarnagor Boru Tanggulang. Yang ketiga, Nona Paulian Boru Pasari. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W Naibako Boru Pasari. Yang keenam, Nyonya Situa Kabulto Boru Pandede. Yang ketujuh, Inang Nyonya EJ Sitorus Boru Panjaitan. Yang kedelapan, Inang Nyonya EP Situnga Boru Samosir. Yang kesembilan, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak Boru Siaran. Yang kesepuluh, Inang Nyonya V Silaban Boru Pampahan. Yang ke-11, Amang H Sitorus Pani. Yang ke-12, Ananda Bradley Pascual Simatupang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit dapat diberitahukan kepada sekretaris gereja, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi jemaatnya. Untuk jemaat HKBP yang Makassar yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun kelahiran untuk remaja, dewasa, dan anak sekolah minggu dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2024, seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Adapun untuk jadwal pemakaian soal halutan maupun gedung sekolah minggu, juga rincian anggaran pemasukan dan pengeluaran serta saldo terakhir dari gereja kita dapat kita lihat di dalam warta jemaat kita. Untuk warta jemaat mohon dapat dibawa pulang, tidak ditinggalkan di dalam bangku, dan dapat dijadikan untuk topik maupun tuntunan kita di dalam ibadah dan informasi warta gereja kita dalam sepekan. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Horas Mauliati. Shalom. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua yang kami sayangi,
anak-anak kami remaja dan Demboso. Kami di sini mewakili dari panitia tahun oikumene inklusif sesuai dengan warta tadi terkait dengan Tok Pribe, di mana rencana kita untuk pesta huria diadakan tanggal 10 November. Untuk program panitia salah satunya seperti tadi Tok Pribe, yaitu 200.000 per kepala keluarga. Untuk Bapak Ibu dan begitu juga anak kami, untuk tahun ini kita mendapat dukungan dari kantor pusat dan distrik, minta bantuan dari kantor pusat dan distrik. Untuk pusat itu 18 juta dan distrik itu 50 juta. Jadi tahun ini memang agak lumayan kita pengeluaran yang kita serahkan ke pusat dan distrik. Untuk itu sangat mengganggu operasional huria kita, dan untuk itu kami mohon maaf. Kami panitia mengharapkan bantuan dari Bapak dan Ibu dan begitu juga anak kami Naposo dan remaja bisa terlaksana, di mana tahun ini di bulan 10 sampai Desember masih banyak pengeluaran kita untuk Natal dan yang lainnya. Jadi kami sekali lagi sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu agar program huria, program dari tahun oikumene inklusif bisa berjalan dengan baik. Semua kita serahkan pada Tuhan agar boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu diberikan berkat yang berlimpah dari Tuhan, dan begitu juga panitia diberikan kekuatan sehingga boleh terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada yang kurang lebih, mohon dimaafkan. Kita mendoakan agar pesta huria di tanggal 10 November tahun 2024 yang akan datang boleh berjalan dengan baik. Semua atas partisipasi dari kita semua, baik luas, para halado, dan begitu juga panitia. Demikian, Shalom. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan yang pertama.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan untuk kita di minggu ini, tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya buat kita, demikian menurut firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dohir. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang kita baca ini adalah surat pastoral atau penggembalaan daripada Paulus untuk Timotius, bahwa Timotius sudah dipersiapkan oleh Paulus untuk melanjutkan pelayanannya untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita mau coba untuk lebih mendalami apa pesan dan mau disampaikan oleh firman ini, sebagaimana yang sudah kita baca tadi di dalam nas kita ini, tentu kita perlu sedikit melihat bagaimana latar belakang kondisi yang sedang dihadapi oleh kedua tokoh, dua orang ini. Yang pertama itu adalah Paulus. Kalau kita mau membaca di ayat selanjutnya, ayat 6 sampai dengan ayat yang 8, di situ Paulus katakan bahwa kematianku sudah dekat. Kemudian dia katakan lagi di situ, aku telah mencapai garis akhir. Bahwa memang kondisi ketika Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, dia sedang berada di dalam penjara. Kemudian di dalam penjara dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan dihukum mati. Maka tinggal hanya sedikit waktu bagi dia untuk hidup. Itu kondisi yang sedang dihadapi oleh Paulus. Kemudian Timotius adalah sama kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, bahwa Timotius ini dikatakan Paulus dia adalah seorang yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Bahwa sejak dia kecil, dia sudah dididik, dia sudah dibesarkan dengan firman Tuhan. Tetapi ada yang menjadi persoalan dalam diri Timotius adalah bahwa dia adalah seorang yang masih muda. Dia seorang yang masih muda, tetapi dia harus memberitakan Injil. Kemudian dia adalah seorang yang pemalu, sehingga karena dia masih muda, dia juga memiliki sikap yang pemalu, sehingga ada rasa ketakutan dalam dirinya di dalam memberitakan Injil. Sehingga menjadi sebuah tantangan bagaimana Timotius nanti akan melanjutkan pelayanan daripada Paulus. Ketika Paulus mati, maka dia harus melanjutkan kembali pelayanan Paulus tadi. Tentu itu tidak mudah ketika masih ada di dalam diri Timotius itu ketakutan untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia merasa dia masih muda. Kayaknya dia belum sanggup lah, masih terlalu muda aku untuk memberitakan Injil. Atau ya karena dia masih memiliki kalau dikatakan dia masih seorang pemalu katanya, dia malu. Maka oleh sebab kondisi yang seperti itulah kalau kita melihat apa
Sementara Timotius masih ada yang perlu untuk dibenahi dalam diri Timotius. Maka perlu bagi Paulus untuk memberikan pesan, memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada Timotius. Bagaimana seharusnya dia di dalam melakukan pelayanan. Dan itu menjadi pesan yang penting bagi Timotius. Amanginang, nasihat pesan daripada Paulus ini tentu tidak mau melihat dalam konteks secara luas, secara umum. Tentu tidak hanya berbicara tentang konteks daripada seorang yang melayani di tengah-tengah pekabaran Injil. Tetapi kita mau melihat bahwa pesan yang disampaikan oleh Paulus ini juga adalah pesan untuk kita semua di dalam panggilan hidup kita masing-masing. Tentu ini firman yang akan kita terima sebagai pesan, sebagai nasihat di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari yang mengenal. Yang pertama, mari kita melihat apa yang mau disampaikan oleh nas ini sebagaimana kita baca pertama di ayat pertama. Dikatakan di situ, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini pesan pertama yang mau disampaikan kepada Timotius. Artinya apa yang mau dikatakan di situ, bahwa panggilan yang diterimanya untuk memberitakan Injil itu adalah berasal dari Allah dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah juga. Artinya di situ Paulus mau mengatakan bahwa keberadaannya adalah sebagai pelayan Tuhan. Dia adalah seorang pekerja Tuhan. Dia adalah seorang hamba dari Tuhan. Artinya apa yang mau dikatakan? Apapun yang dia perbuat adalah untuk Tuhan. Dia adalah seorang utusan Tuhan. Maka apa yang dia kerjakan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan di dalam perbuatan kita. Artinya apa yang dikatakan Amina, seperti itu juga dalam kita memahami panggilan hidup kita masing-masing. Kita harus mengatakan bahwa semua terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat terbuka di hadapan Tuhan. Dan pada saatnya kita harus pertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang kita hadapi, apapun yang kita kerjakan di dalam hidup kita ini, itu semua adalah berasal dari Tuhan. Kita percaya bahwa kita memiliki tugas, tanggung jawab, panggilan kita masing-masing di dalam hidup kita ini. Tidak hanya sebagai seorang pelayan di tengah-tengah gereja, tetapi apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi tugas panggilan kita masing-masing di dalam hidup kita ini, kita bertanggungjawabkan adalah kepada Tuhan. Maka bagaimana kita memiliki sebuah pegangan prinsip di dalam kehidupan kita di dalam menjalani hidup, sama seperti yang tertulis di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka ini yang menjadi pegangan pertama bagi kita di dalam menjalankan tugas panggilan kita di dalam hidup kita ini. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Mungkin kita bekerja di pekerjaan kita sebagai wira swasta, apakah kita ASN atau kita kerja kantoran dimanapun, tapi kita harus pegang satu pegangan. Kita bekerja bukan untuk manusia. Kita mau bekerja adalah untuk Tuhan. Itu yang menjadi pegangan bagi kita. Maka ketika kita selalu menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, maka kita akan selalu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan bukan kepada pemerintah, bukan kepada atasan, bukan kepada bos. Pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan adalah kepada Tuhan. Karena kita percaya segala apapun yang kita kerjakan itu berasal dari Tuhan. Maka ini yang pertama, bagaimana kita mau melihat panggilan hidup kita. Kita mau menerima panggilan hidup kita, itu adalah sebagai tanggung jawab yang telah Tuhan berikan bagi kita, yang harus kita pertanggungjawabkan juga kepada Tuhan.
Maka apapun yang kita perbuat, ya perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang pertama. Kemudian pesan yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, baik sebagai pelayan ataupun dalam tanggung jawab kita bersama di dalam hidup kita ini, bahwa firman Tuhan itu harus diberitakan. Firman Tuhan harus diberitakan baik atau tidak baik waktunya. Bagaimana kita memahami baik atau tidak baik waktunya ini? Yang mau disampaikan bagi kita ketika dikatakan firman Tuhan harus diberitakan baik atau tidak baik waktunya, artinya adalah tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya adalah jangan kita punya banyak alasan. Jangan banyak alasan, artinya jangan kita mencari alasan, aku ini kan bukan pendeta, aku ini kan ya bukan dipersiapkan untuk mengabarkan Injil. Atau mungkin kita katakan, aku tidak tahu banyak tentang Alkitab. Atau juga mungkin kita katakan, ya bagaimana caranya menginjili orang yang sudah beragama. Atau mungkin kita katakan, mereka kan sudah membenci kita, mereka tidak suka sama kita, bagaimana kita menginjili orang-orang yang seperti itu. Atau mungkin masih banyak hal-hal yang bisa kita katakan yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengabarkan Injil. Tetapi firman Tuhan mau berkata bagi kita, apa yang bisa kita perbuat untuk memberitakan Injil? Maka cara yang bisa kita lakukan di dalam memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya, firman Tuhan berkata, kalau kita membaca di 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, kamu adalah surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus. Artinya supaya mau mengatakan kepada kita bahwa di dalam diri kita ini tertulis firman Allah, supaya dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun orang lain dapat membaca firman Tuhan melalui apa? Melalui sikap, melalui perbuatan kita. Sikap dan perbuatan kita adalah Injil yang bisa dibaca oleh orang lain. Maka kalau dikatakan di situ baik atau tidak baik waktunya, kapanpun orang bisa membaca, orang bisa melihat, orang bisa membaca firman Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak memberitakan Injil. Sikap kita, perbuatan kita adalah Injil yang bisa dibaca oleh semua orang. Kalau kita dikasihi orang lain, maka kita harus lebih lagi mengasihi dia. Kalau orang lain membenci kita, maka kita harus mengasihi dia. Kalau orang lain menolak kita, maka kita juga harus tetap mengasihi dia. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan, aku tidak mengasihi engkau. Tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian kita memahami amanginan yang dikatakan tadi di sini, ketika firman Tuhan itu harus diberitakan baik atau tidak baik waktunya. Kemudian kalau kita mencoba lebih mendalami ini amanginan lebih luas lagi di dalam kehidupan kita, maka ketika Timotius disuruh untuk memberitakan Injil, supaya jangan ada alasan bagi dia untuk mengatakan aku tidak mau memberitakan Injil. Mereka sudah menolak aku tidak perlu lagi memberitakan Injil ke situ. Itu sebabnya Paulus katakan, baik atau tidak baik waktunya, tetap harus diberitakan Injil, harus tetap bekerja memberitakan Injil. Amanginan kalau kita coba ini mendalami lebih luas di tengah-tengah kehidupan kita, tentu ini mau mengatakan kepada kita, jangan kita juga membuat banyak alasan. Jangan kita membuat banyak alasan untuk menutupi kemalasan kita untuk bekerja di dalam hidup kita. Artinya ini bisa kita lebih berdalami di dalam hidup kita ini. Jangan kita membuat banyak alasan hanya untuk membenarkan kemalasan kita. Itu sebab Paulus katakan, tidak boleh ada kemalasan bagi Timotius. Harus tetap dia memberitakan Injil. Apapun yang terjadi, baik atau tidak baik waktunya, kerjakan terus. Jangan pernah berhenti. Maka tentu ini kita coba kita dalami di dalam kehidupan
keseharian kita, di dalam pekerjaan kita. Jangan kita membuat banyak alasan untuk mengatakan, aku tidak bisa, aku tidak mampu, Pak. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang bisa kita perbuat, kita perbuat. Kita mau diingatkan bahwa orang Kristen itu akan selalu giat di dalam kehidupannya untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan di dalam kehidupan. Kalau Tuhan Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Bahkan Allah sendiri tidak pernah berhenti di dalam pekerjaannya. Maka demikian juga dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita memiliki banyak alasan untuk mengatakan, aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak dapat, atau apapun alasan yang bisa kita perbuat. Selama Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan, kemampuan, memberikan kita hidup, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan di dalam hidup kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat bahwa tidak ada alasan bagi kita siap baik atau tidak baik waktunya, tetap kita harus bekerja, kita harus tetap memberitakan Injil. Kemudian yang ketiga, pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa firman Tuhan itu harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Dasar dari perjalanan hidup kita itu adalah firman Allah, firman Tuhan. Paulus mengingatkan kepada Timotius, kecenderungan manusia adalah lebih senang mendengarkan apa yang enak didengar. Itu kecenderungan manusia. Terkadang orang lebih senang dipuji daripada dinasehati. Walaupun terkadang mungkin pujian itu bukanlah pujian yang tulus, tetapi orang lebih senang mendengarkan yang enak-enak. Lebih senang kalau diangkat-angkat, lebih senang kalau dipuji-puji daripada diingatkan, dikritik, dinasihati. Maka Paulus katakan, ingatkan, itu adalah kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia lebih mudah untuk menerima janji-janji manis, lebih mudah manusia menerima harapan-harapan yang tinggi daripada peringatan-peringatan. Maka Paulus ingatkan, hati-hati dengan jemaat yang kamu layani. Mereka akan cenderung lebih memilih guru-guru palsu. Yang penting enak didengar, tetapi isinya kosong. Oleh sebab itu, Timotius harus tetap berpegang kepada pengajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan itu ditutupi menjadi kabur hanya oleh karena supaya enak sedap didengar saja. Tetapi firman Tuhan itu harus dengan murni diajarkan, disampaikan kepada jemaat. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan bahwa lebih baik teguran itu menyakitkan, tetapi itu dapat menyembuhkan. Lebih baik dinasihati, diingatkan, ditegur. Yang penting itu dapat menyelamatkan dia daripada kata-kata manis, janji-janji manis, tetapi itu menghancurkan dia. Itu sebab dikatakan Timotius harus tetap sabar menasihati, mengajari mereka. Amin. Demikian juga dalam kehidupan kita coba untuk merefleksikan ini, bahwa di dalam dunia ini juga kita mau diingatkan melalui nas kita ini. Dunia ini memiliki banyak godaan-godaan. Di dalam dunia kita ini bisa menarik kita dengan janji-janji, iming-iming, harapan-harapan yang ditawarkan di dalam hidup kita ini. Dunia ini akan menawarkan kepada kita hal-hal yang menggoda, sepertinya sedap untuk didengar, untuk dinikmati. Dunia ini menawarkan banyak godaan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita untuk menyikapi banyaknya kenikmatan godaan duniawi di dalam kehidupan kita ini? Kita kembali seperti yang dikatakan firman Tuhan. Apapun ceritanya, kita harus berpegang pada bahwa sumber segala berkah, sumber segala kebaikan hanyalah berasal dari Tuhan. Itu harus menjadi pegangan bagi kita.
Dunia ini dengan segala kenikmatannya mungkin bisa menggoda kita, sehingga kita mau jauh dari Tuhan. Dunia ini mungkin akan menggoda kita untuk tidak setia lagi kepada Tuhan. Tapi ingat, tidak ada jalan berkat selain dari Tuhan yang memberinya. Maka ini yang menjadi pegangan pertama bagi kita mengenal. Yang ketiga, bahwa menjadi dasar hidup kita harus kembali bahwa segala berkat yang akan kita terima adalah hanya berasal dari Tuhan. Kemudian yang keempat, disampaikan juga kepada kita, sama seperti yang disampaikan kepada Timotius, adalah menguasai diri di dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kemungkinan suka duka, penderitaan, kebahagiaan, jatuh bangun, segala hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang mau diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita mau diingatkan, tetaplah menguasai diri. Penderitaan bisa datang, kebahagiaan juga bisa datang, tetapi apapun itu, tetaplah kuasai diri. Apa artinya? Penderitaan itu kalau kita tidak bisa menguasai diri. Kalau kita mau diingatkan apa makna daripada menguasai diri, itu bisa diartikan adalah kita tetap sadar, kita tetap fokus, kita tetap terjaga, sama seperti seorang prajurit yang siap-siaga. Kita tidak malu. Itulah orang yang dikatakan menguasai diri. Dia tetap terjaga di dalam kehidupannya. Maka ketika penderitaan datang, bagaimana penderitaan itu tidak menghanyutkan kita sehingga kita menjadi jauh dari Tuhan. Ataupun ketika datang kebahagiaan, datang kebaikan dalam hidup kita, kita tidak dihanyutkan oleh kebahagiaan itu sehingga kita jauh dari Tuhan. Tetapi kita tetap mampu untuk menguasai diri dalam segala hal. Di dalam segala hal kita dapat menguasai diri. Kita tidak terlena. Kebahagiaan bisa datang, jangan terlena dengan kebahagiaan itu. Penderitaan datang, silakan, tetapi jangan terlena dengan penderitaan itu. Yakobus 5 ayat 13 berkata kepada kita, jika ada yang menderita, hendaklah ia berdoa. Jika ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi memuji Tuhan. Itulah orang yang bisa menguasai diri. Kalau penderitaan datang, dia ingat Tuhan, maka dia berdoa. Kalau kegembiraan datang, kesenangan datang, maka dia akan memuji Tuhan. Dia ingat itu adalah berkat dari Tuhan. Maka demikianlah kita bisa selalu menguasai diri di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Kita tidak terlarut di dalam kebahagiaan, kita tidak terlarut di dalam penderitaan, tetapi tetap mampu menguasai diri di dalam segala hal. Kemudian yang kelima, Aminah, dikatakan di ayat terakhir, di ayat kelima, tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Aminah, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mau diingatkan, mari kita kerjakan dengan baik dan kita kerjakan sampai akhir, sampai tuntas. Kerjakan sampai tuntas. Jadilah orang-orang Kristen yang setia, orang-orang Kristen yang bertanggung jawab di dalam tugas panggilannya masing-masing. Jika kita katakan kita adalah orang Kristen, jika kita katakan kita adalah pengikut Yesus, maka jadilah pengikut Yesus yang benar. Artinya, Aminah, kita bertanggung jawabkan pilihan iman kita. Kalau kita katakan kita adalah pengikut Yesus, ya jadilah pengikut Yesus yang benar. Kalau kita katakan kita orang Kristen, ya jadilah orang Kristen yang benar. Jadi tidak hanya asal orang Kristen. Kalau kita memiliki sebuah pekerjaan, ya jadilah kita kerjakan dengan baik-baik setiap apapun yang kita kerjakan ini. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita dalam hidup kita ini, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu keluarga kita, apakah itu pelayanan kita di gereja, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam hidup kita ini, mari kita kerjakan, kita pertanggungjawabkan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Dan kita mau diingatkan, jangan
kita berhenti di tengah jalan. Apa yang sudah kita terima, kita harus perjuangkan sampai akhir. Itu sebabnya kalau kita membaca mengenal apa yang dikatakan Paulus, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7, ayat ke-7 Paulus katakan seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan itulah yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita ini. Kita harus mengakhiri pertandingan kita di dalam dunia ini. Apapun yang menjadi aktivitas kita, tanggung jawab kita, pekerjaan kita, itu adalah pertandingan yang harus kita kerjakan sampai akhir. Dan dia katakan di situ, kita harus sampai ke garis akhir. Mari kita bawa iman kita sampai garis akhir hidup kita. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita pertanggungjawabkan sampai akhir. Jangan kita terima di awalnya, tetapi pertengahan jalan kita tinggalkan. Tetapi biarlah kita setia sampai akhir. Kita diingatkan Tuhan Yesus, siapa yang setia sampai akhir, maka dialah yang akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan di minggu ini Tuhan. Engkau ajar kami bahwa Tuhan yang telah memberikan panggilan hidup bagi kami masing-masing, baik itu sebagai pelayan di tengah-tengah gereja Tuhan, maupun panggilan hidup kami di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap aktivitas yang kami tekuni di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya itu semua berasal dari Tuhan, dan kami mau bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami ini, agar kami dengan sungguh-sungguh mengerjakan, melakukan apapun yang telah Tuhan titipkan dalam hidup kami ini. Kami kerjakan dengan baik, dan kami bertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, Tuhan utus kami orang yang percaya kepada Tuhan untuk dapat memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan ini melalui sikap, melalui perbuatan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh mengerjakan hal apapun di dalam hidup kami ini sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan hingga akhir hidup kami. Kami tetap memegang apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Tuhan, pada saat ini biarlah Tuhan yang memberkati seluruh jemaat yang boleh berkumpul, kami yang hadir pada saat ini. Berkati kami di dalam setiap hal apapun yang kami hadapi. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, memberkati, menolong kami. Apapun yang menjadi harapan kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini, kami selalu berserah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan adalah sumber segala berkat. Tuhan adalah sumber segala kebaikan di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami untuk boleh menjalani setiap apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami. Tuhan berkati kami, memberikan kepada kami sukacita dan kesehatan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami boleh berdoa di dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Secara khusus Tuhan di dalam minggu ini, biarlah Tuhan apapun pelayanan boleh dikerjakan, dilayangkan di tengah-tengah gereja-Mu, boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan yang memberkati seluruh pelayan dan juga jemaat. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami boleh berdoa bagi mereka Tuhan, untuk kesembuhan bagi mereka. Tuhan berkati obat, Tuhan berkati segala tindakan medis yang boleh dilakukan bagi mereka. Itu jalan Tuhan memberi kesembuhan bagi mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam hati dan pikiran mereka. Kepada seluruh jemaat yang sakit, berikan keteguhan hati bagi mereka. Tetap iman mereka teguh walaupun di dalam pergumulan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini, yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, di dalam sukacita mereka, untuk mengingat berkat Tuhan
Tuhan selalu memberikan mereka umur yang panjang. Biarlah Tuhan penuh dengan sukacita, harapan mereka, keinginan mereka untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah yang memberkati seluruh apapun Tuhan pelayanan yang boleh dilayankan di dalam ibadah kami di minggu ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa kepada sintua yang akan ditabalkan pada minggu ini Tuhan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah gereja. Bertambah-tambah pelayan untuk melayani di tengah-tengah gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati para calon sintua yang akan ditabiskan pada minggu ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi pelayan Tuhan yang giat, pelayan Tuhan yang bersemangat, pelayan Tuhan yang tetap teguh di dalam memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Mampukan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan Tuhan. Kami percaya bahwa masih banyak Tuhan pelayanan yang harus dikerjakan di tengah-tengah gereja. Sementara kami menyadari kekurangan dan kelemahan kami di dalam memberitakan Injil. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang memberkati setiap aras pelayanan di tengah-tengah gereja. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan melalui nyanyian 428 sambil kita mengumpulkan persembahan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.